لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, dan untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan lingkungan sekitarnya, serta tak lupa pula untuk seluruh sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara radio RS yang ada di channel Sadar Muda kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan bacakan atensi yaitu bernama James, ya, saudara James yang ada di Jakarta Utara. Lebih dulu saya akan bacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Mudah-mudahan Bung Jepri bersama radio RS tetap jaya mengudara ya. Saya suka sekali dengan acara Anda yang ada di channel Sadam. Ini memang sangat membantu Bung Jepri. Mohon maaf sebelumnya saya sudah lama ingin menghubungi Anda tapi baru sempat kali ini Bung Jepri. Mudah-mudahan berjalan lancar Bung Jepri ya, dan saya tunggu jawaban, solusi dan pencerahan dari Anda, atensi saya. Jadi begini Bung Jepri, pada saat saya kan bukan asli orang Jakarta Bung Jepri, saya dari Amerika, cuman saya campurannya ibu Jakarta. Kalau bapak saya orang Amerika, karena memang menyangkut saya masih kuliah. Saya kuliah di Jakarta Bung Jepri, tapi kebanyakan saya sering bolak-balik ke Amerika karena juga saya sambilan kerja lah, belajar mandiri gitu Bung Jepri. Di saat saya pulang ke Amerika Bung Jepri, saya itu dijegal oleh beberapa orang, katakanlah preman gitu Bung Jepri. Di situ saya berpikir kembali Bung Jepri, saya kan sudah terbiasa ya, di sana juga kan negaranya orang tua saya, bapak. Di Indonesia juga negaranya ibu saya. Lagi pula saya bukan asing lagi, lingkup sana gitu Bung Jepri. Dalam hati saya mengatakan demikian Bung Jepri. Pada saat saya lagi nenteng dua koper, yang satu buku kuliah, yang satu pakaian ganti, dua-duanya ditahan oleh beberapa preman tersebut, dan yang satunya menghadapi saya sambil geroboh-geroboh tubuh saya atau mau ngambil apa nggak tahu lah. Untungnya waktu itu HP yang penting tuh Bung Jepri saya masukkan di balik gesper saya, jadi mereka tidak mengetahui adanya HP saya. Disitulah pada saat koper saya dipegangin mereka, saya lepaskan begitu aja udah, saya anggap enteng aja, dan gak ada beban. Lantas saya bicara baik-baik, mohon maaf bang, ada apa ini?
Kalau bahasa Indonesia begitu Bu Jepri. Ini saya pakai bahasa Indonesia aja Bu Jepri ya. Kalau kita bicara orang sono kan nanti kesannya gimana, karena kita kan ada di Indonesia. Dia bilang, kamu lewat sini harus bayar upeti. Wah, nggak bedanya kayak di Indonesia Bu Jepri ya. Lantas saya katakan, saya anak kuliahan, uang dari mana, saya katakan demikian. Padahal kalau memang mau maksain diri sih ada Bu Jepri. Cuman saya tidak mau kebiasaan mereka nanti tidak mau usaha Bu Jepri. Sebetulnya bisa saja. Akhirnya pas saya katakan saya anak kuliahan, dia malah marah. Saya nggak peduli kamu anak kuliah, kayak mau kerja, kayak yang penting saya butuh duit. Dia katakan demikian. Itu yang menghadapi saya Bu Jepri. Sekarang begini aja Bang semuanya. Kalau saya nggak punya uang, saya harus ngasih uang dari mana? Saya sendiri minta orang tua. Gimana saya mau ngasih ke abang-abang? Saya katakan dia. Tiba-tiba Bu Jepri, pada saat saya mau dicekek, angin kencang Bu Jepri. Sampai-sampai topi saya juga jatuh, termasuk orang-orang di sekeliling saya juga pada kaget. Adanya tiba-tiba angin kencang. Nah, mereka terpelanting Bu Jepri. Tiba-tiba di telinga saya ada suara Bu Jepri, anak muda, kamu tidak usah gentar, tidak usah takut. Barang siapa yang bersalah, dialah akan merasakan akibat perilakunya itu sendiri. Kalau mereka memang berbuat baik, dia akan merasakan kebaikan pula. Tidak usah khawatir. Teruskan perjalanan Anda. Dia katakan demikian Bu Jepri. Saya dipandu di telinga saya jelas. Sampai-sampai saya sambil jalan, sambil melihat kanan kiri, ada suara nggak ada wujud, ya siapa dia. Di samping saya mikirin itu, saya melihatin mereka-mereka yang jatuh kena terbawa angin Bu Jepri. Saya sendiri di situ berpikir kembali Bu Jepri, apakah suara itu yang mempengaruhi mereka sampai jatuh? Padahal saya nggak jatuh Bu Jepri, cuma topinya aja kena angin gitu. Nah, pada saat saya sampai di rumah, singkat kata Bu Jepri, Suhairi datang lagi di tempat tidur. Anak muda, kamu orang Muslim, sekalipun kamu ada di Amerika, bapaknya, tapi kamu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelebihan-kelebihan Anda. Coba kembali Anda pelajari ayat-ayat suci Al-Quran, termasuk jaga sholat 3/4 malamnya, sunnah-sunnahnya, di samping sholat wajibnya ya. Lebih mendekatkan diri, istiqomah akan lebih bagus lagi. Saya akan terus pandu Anda hingga sampai menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, termasuk untuk kemaslahatan banyak orang, bisa menolong Anda adanya. Bilang gitu Bu Jepri. Di situ saya berpikir, apa yang dimaksud ya? Lantas tiba-tiba saya tuh memberanikan diri. Mohon maaf, siapakah Anda yang memandu selama saya pulang dari bandara hingga sampai saya di rumah? Suara itu datang kembali. Bisakah Anda wujudkan? Saya ingin mengucapkan terima kasih. Lantas suara itu mengatakan, anak muda, tidak usah khawatir, kau akan ketemu saya pada saatnya nanti. Saya akan tetap pandu Anda. Dikatakan demikian Bu Jepri. Akhirnya sejak itulah saya terus menjaga sholat 5 waktu, juga sholat sunnahnya, termasuk zikir-zikir malamnya. Saya berusaha sebisa mungkin saya manfaatin Bu Jepri. Namun terus terang Bu Jepri, saya kan orang awam Bu Jepri. Kalau yang namanya orang punya kelebihan ilmu kan, yang tahu tentang masalah doa-doa silsilahnya gitu Bu Jepri ya. Itu yang saya inginkan itu Bu Jepri. Memang sih kayak waktu lagi saya papasan dengan preman itu bukan karena saya, tiba-tiba ada angin, tiba-tiba ada suara memadu, itu yang ngikut tiba-tiba ada di kamar saya. Nah, lantas pas hari-hari berikutnya Bung Jepri, sempat saya ketemu dalam mimpi. Ternyata bapak-bapak pakainya seperti manasik haji Bung Jepri. Dia nyalamin saya dalam mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak seperti nyata Bung Jepri. Saya langsung jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
iya Pak, ada yang bisa saya bantu, saya begitu Bu Jepri. Jadi kayak nyata gitu. Inilah saya aslinya yang selama itu memandu Anda berbicara melalui telinga. Hanya khusus Anda yang tahu. Saya akan memandu Anda supaya Anda bisa mudah mempelajari ilmu-ilmu agama yang itu diberikan manfaatnya. Nah disitulah saya itu entah kenapa menjadi spontanitas saja menjadi saya lebih memperbanyak membaca surah Fatihah. Sampai-sampai saya di hitungan jam ya dapat membaca surah Fatihah ribuan Bang Jepri. Jadi tangan saya kepinginnya megang tasbih terus itu walaupun nggak pakai tasbih. Jadi saya begini-begini terus. Jadi spontanitas dia refleks dengan sendirinya Bang Jepri. Kadang-kadang walaupun saya nggak pakai jari, nggak pakai tasbih karena udah terbiasa zikir, ini lidah saya yang memandu saya. Misalnya la ilaha illallah, kebiasaan begitu terus. Begitu pula baca surah Fatihah. Dan saya merasa ringan saat itu. Sehingga saya itu bahkan panduan itu mimpi kembali. Bagus anak muda. Itu salah satu contoh Anda sudah bisa rajin memperpanjang zikirnya termasuk surah Fatihah dimanapun kita berada, tidak hanya di masjid, di musola pun, di tempat-tempat resmi yang buat sholat maupun di rumah, di mana saja lagi duduk, lagi berjalan, selalu berzikir. Disitulah gunanya dan keuntungan-keuntungan itu banyak sekali buat Anda. Lantas pas sekitar 1 bulan menjadi entah kenapa Bung Jepri, gerakan-gerakan tangan saya refleks apabila ada kejahatan. Ya cuman begini, dia melayang Bung Jepri. Lantas pada saat ada orang mencopet, tangan saya sudah refleks. Begitu dia mengambil dompet di saku celana belakang, saya refleks, saya langsung begini. Ini misalnya tangan penjahat, ini tangan saya. Dia langsung jatuh ke belakang begitu. Padahal saya menyentuh begini, tapi pada dia bisa terpelanting ke belakang seperti itu. Jadi kejadian itu sering kejadian nyata, benar-benar Bung Jepri. Nah yang membuat saya tanda tanya Bung Jepri sampai saat ini nih, saya udah berarti 4 bulan. Siapakah dia yang sebenarnya yang memandu? Bahkan sampai saya diperlihatkan dalam mimpi, jelas sekali kelihatannya kayaknya nyata. Dan kenapa saya tuh tiba-tiba punya kelebihan seperti itu, kayak seperti tadi copet. Begitu saya langsung nyentuh telapak tangan dia, saya tapuk begini, nah untuk menahan dia tidak jadi ngambil dompet, dia malah jatuh. Begitu pula setiap lidah saya juga spontan, jagalah hamba-Mu ya Allah. Cuma begitu aja. Siapa yang kira-kira pengen mengganggu saya gitu menjadi, misalnya dia mau menyakiti saya cuma mengatakan ya Allah jagalah hamba-Mu, dia langsung terpental, terlepas begitu Bung Jepri. Begitu pula dalam perjalanan, ada orang menyenggol saya dengan sengaja, kayaknya ingin mencari masalah. Terus kan dia ngajak cekcok gitu ya, sempat ngobrol-ngobrol sampai dia marah-marah. Saya cuma bantu ya Allah, sudah ya Allah, sadarkan dia. Saya katakan dia, kalau mau tidak sadar juga, lupakan masalahnya dengan saya. Saya katakan, ini dia kayak orang tidur, saya belum lupakan, dia kayak orang tidur, tak berdaya, tidak ingat dengan saya gitu. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan seperti itu. Itu yang pertanyaan yang kedua Bung Jepri, apa yang dimaksud dan apa pengaruhnya? Kenapa lidah saya itu mesti hati-hati Bung Jepri? Apa yang saya katakan kok bisa terjadi gitu Bung Jepri? Padahal saya orang awam dan orang bodoh. Ya kalau masalah sholat, ngaji segala macam itu kan kewajiban sebagai orang muslim Bung Jepri ya. Cuman kan yang namanya orang punya kelebihan seperti itu kan yang mau tahu silsilah prosesnya seperti apa kan gitu Bung Jepri ya. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Terima kasih atas semuanya, atas saya. Wassalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara James yang ada di Jakarta Utara ya. Anda punya orang tua dua negara ya, Indonesia, Amerika. Selamat datang ya. Terus bergabungnya Anda di mana adanya radio RS yang ada Saudara James. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada Saudara James. Yang pertama, Anda orang yang selalu istiqomah dan sabar. Saya tahu adanya itu karena biodata Anda ada di bawah ini, dan sekaligus riwayat Anda. Disitulah kelebihan-kelebihan Anda. Allah menurunkan segala sesuatu yang terbaik buat Anda, kekuatan-kekuatan keamanan buat Anda. Yang pertama, masalah suara. Itu bukan siapa-siapa, semuanya kembali kepada Allah, hanya melalui perantara suara saja. Dan Anda dengan membatin, dengan lidah spontanitas akan bisa terjadi. Nah, kemarin-kemarin ada atensi seseorang pernah saya singgung. Bukan orang kaya, bukan orang yang pintar ataupun orang bodoh yang memiliki kehebatan ilmu atau menguasai ilmu. Akan tetapi yang menjadi ukuran kekuatan ilmu, orang yang menguasai ilmu yang hakiki, letaknya ada di sini, ya, di hati kita, kebersihan hati. Nah, disitulah ilmu yang tertinggi sebagai menjadi ukuran ada di hati kita. Makanya setiap orang ilmu dasarnya di sini, niat karena Allah, ikhlas, benar-benar bisa dijaga, bukan sekedar ucapan jempol, tapi menjaga hati. Apa yang merugikan hati? Seluruh organ tubuh kita bisa dibimbing oleh hati, termasuk lidah, mata, tangan, kaki, termasuk itu juga bagaimana caranya saya bisa menjaga itu. Dan termasuk perasaan kita harus positive thinking, tidak pernah berpikir negatif, dan menjadi hamba Allah yang selalu penolong dan penderma seperti itu. Semuanya bersih di sini, ya. Inilah kekuatan kita. Nah, disitulah Saudara Jim bisa merasakan kelebihan-kelebihan yang ada. Teruskan Saudara Jim lebih memperbanyak istiqomah ya. Dan masalah suratul Fatihah bagus. Saya jadi tidak usah menambahkan, hanya saya memperjelas saja ya. Kalau bisa tambahin surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 110 ya. Terserah Anda, hitungan ganjil mau 1013, 1011 terserah. Terus ayat kursi juga hitungan ganjil mau 113, mau 99 terserah Anda. Dan difokuskan suratul Fatihah 10.011. Nanti Anda kalau memang tidak mampu, maksimal 3 hari harus sudah selesai. Siapkan media air putih, air minumnya, dan sambil puasa lebih bagus ya, karena kita sudah melatih kesabaran kita ya dengan melalui puasa. Niat karena Allah terhadap Anda, saya ingin mengamalkan ini, doa ini, niat karena ya Allah, semoga bermanfaat seperti itu. Nah, dititipkan kepada air doa tersebut, manfaatnya banyak sekali buat media, buat minum, buat kesehatan, buat dicepratin dengan rumah Anda luar dalam apabila ada sesuatu yang gaib. Aman Anda niatkan ya Allah, kalau memang di rumah ini ada sesuatu gaib, keluarkan dari rumah ini, atau di tubuh hamba, keluarkan dari tubuh hamba. Jagalah hamba, keluarga hamba, dan harta hamba, seperti itu. Lantas sambil nyepretin, baca sholawatan atau tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Saudara Jim, disitulah keuntungan-keuntungan Anda. Jadi saya tidak terlalu banyak memberikan komentar ya. Anda dengan sendirinya sudah tahu adanya. Nah, disitulah letaknya bagi orang-orang yang mungkin dikasih kelebihan dari Allah, karena kelebihan ada di sini, di hati Anda ya. Insya Allah Anda menjadi orang penderma, penolong, penyabar, dan selalu aktif
istiqomah dan istiqosah adanya. Rangkullah teman-teman Anda, ajaklah teman-teman Anda ke jalan yang baik di hadapan Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat di luar di sana. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu jualan kami harus turun dari udara. Insyaallah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama, di acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila salah kata baik segala terbatas sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas shiratal mustaqim. Subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, subhanallah Subhanallah